Penuntut umum hadirkan saksi keempat. Petugas hadirkan saksi Tiasoro Asih ke dalam ruang sidang. Saudara saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Bu. Sehat dan siap sidang hari ini ya? Alhamdulillah, sehat dan siap. Baik, sebelumnya sesuai dengan pasal 160 ayat 2 KUHP, majelis hakim ini akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Nama saudara? Tiasoro Asih, Bu. Tempat tanggal lahirnya di mana? Purwokerto 30 Januari 1991. Umurnya berapa saudara? 22 tahun. 22 tahun. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia. Benar, Bu. Alamatnya di mana? Di Desa Sokawera, RT 7 RW 9, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Agama saudara? Islam. Islam. Ya, pekerjaan saudara sebagai apa? Oh, saya tidak bekerja. Ya, pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Baik, saudara saksi mengenal saudara terdakwa tidak? Oh iya, kenal, Bu. Dia sahabat saya, Bu. Punya hubungan darah atau tidak? Kalau hubungan tidak. Tidak. Hubungan pekerjaan juga tidak ya? Tidak, Bu. Dan saudara saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Oh iya, bersedia, Bu. Silakan saudara berdiri, petugas tolong dibantu. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Ya baik, saudara saksi, karena saudara tadi telah disumpah, maka saudara ini wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Saudara mengerti ya? Yang mengerti, Bu. Sebelumnya saudara saksi pernah memberikan keterangan tidak? Iya, pernah, Bu. Masih ingat waktu dan tempatnya? Kalau tidak salah, tanggal 3 Oktober 2012, Bu, di Polres Banyumas. Silakan saudara maju ke depan untuk memeriksa keterangan saudara. Benar ini keterangan saudara? Iya, benar, Bu. Tanda tangannya benar? Oh iya, benar. Akan merubah tidak? Tidak. Ya, selamat kembali. Baik, saudara saksi. Saudara mengerti tidak dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait apa? Iya, saya mengerti, Bu. Ini karena adanya pembunuhan, Bu, yang dilakukan sama sahabat saya ini, Bu. Ini saudara mengatakan sudah terdakwa melakukan pembunuhan dari mana? Saya tahunya soalnya waktu itu tuh ada polisi, Bu, yang datang ke rumah saya. Nah, polisi itu tuh bilang katanya tuh ada pembunuhan. Nah, pelakunya itu tuh ya si Raihan ini sahabat saya, dan ternyata pembunuhnya itu pakai besi milik saya. Ya, baik. Sebelumnya kepada saudara penuntut umum, saudara saksi, penasihat hukum dan saudara terdakwa, silakan maju ke depan untuk melihat alat bukti berupa besi ya. Benar saudara saksi, ini besi milik saudara? Oh iya, benar, Bu, itu ada nama saya di situ. Ini ya, Tias ya? Iya, Bu. Ini berarti sudah terdakwa meminjam kepada saudara? Iya, benar, Bu. Ini sudah terdakwa mengenal besi ini tidak? Iya, Bu. Mengenalnya? Iya, Bu. Silakan kembali. Saudara saksi majelis selanjutnya ya. Kalau ini saudara tidak mengetahui bahwa sudah terdakwa meminjam besi milik saudara? Jujur sih saya tidak tahu ya, Bu, si Raihan ini minjem besinya tuh buat apa. Soalnya waktu itu saya tanya, dia tidak menjawab. Saudara saksi, kapan tepatnya terdakwa ini menangis saudara saksi untuk meminjam besi tersebut? Kalau tidak salah, waktu di rumah saya, Pak. Tepatnya saat sebelum membuka atau sudah? Pas lagi dulu, Bu. Ya, saudara saksi ini kan sahabat ya dari terdakwa. Apakah terdakwa ini pernah bercerita kepada saudara mengenai hutangnya terhadap korban? Kalau bercerita sih pernah ya, Bu, tetapi tidak semuanya dia menceritakan. Dia hanya sekilas saja, dia menceritakan lengkap, sepertinya ke Septian. Pernah ya. Lalu apakah saudara saksi mengenal dengan korban? Kalau korban saya tidak kenal. Tidak kenal ya. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada majelis saja. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah terdakwa ini ketika meminjam besi kepada saudara, terdakwa ini dalam keadaan tergesa-gesa dan emosi? Oh iya, benar itu. Apakah ada tanda-tanda ingin membunuh? Kalau tanda-tanda sih saya kurang tahu juga ya, Bu. Mungkin bisa jadi iya gitu. Karena waktu itu memang dia tuh lagi di bawah pengaruh minuman keras. Soalnya kita emang habis mabuk-mabukan gitu. Jadi terdakwa ini dipengaruhi minuman keras? Iya, benar. Cukup majelis hakim. Baik, penasihat hukum ada pertanyaan?
Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Baik, saudara saksi, terkait alasan saudara saksi sebelumnya, saudara terdakwa ini akhir-akhir ini sering murung, sering marah-marah. Apakah sebelumnya saudara terdakwa ini orangnya baik? Wah, Raihan ini mah sebenarnya baik Pak orangnya, cuma nggak tahu tuh semenjak pacaran sama yang Dahlia itu tuh dia jadi berubah 180 derajat. Dia tuh jadi sering marah-marah, sering emosi tiba-tiba ke saya sama Septian, terus juga tiba-tiba suka gelisah, nggak jelas gitu Pak. Kamu jangan bohong dong. Aku nggak pernah kayak gitu. Katanya teman, bantuin aku dong. Ada saksi. Ini tolong menghormati persidangan ya. Jangan membuat suatu kegaduhan. Kita dengarkan dulu saudara saksi memberikan keterangannya. Nanti saudara terdakwa ada waktunya untuk menanggapi keterangannya ya. Bisa tenang dulu. Silakan tenang dulu sudah penasihat hukum. Silakan melanjutkan. Terima kasih majelis hakim. Baik, saudara saksi, apakah ketika acara minum-minuman keras bersama saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sempat membicarakan uang nominal yang harus dibayar ke Bapak Yani? Kalau untuk nominal hutangnya sih saya tidak tahu ya Pak, dia tidak bercerita. Berarti tidak bercerita ya. Lalu apakah ketika acara kumpul-kumpul itu bersama saudara terdakwa? Iya benar, Di mana itu? di teras rumah saya. Di rumah saudara ya. Lalu apakah ketika acara minum-minuman keras itu saudara terdakwa sempat meminjam besi kepada saudara saksi? Iya benar Pak. Apakah saudara saksi benar-benar menanyakan kepada saudara terdakwa? Saya sudah benar-benar menanyakannya Pak, cuma ya itu tadi si Raihan ini malah membentak saya dengan sangat keras dan menyuruh saya untuk diam dan tidak ikut campur, jadi ya saya diam. Diam ya. Apakah saudara saksi sempat mencurigai saudara terdakwa? Curiga sih ya pasti ya Pak, namanya diperlakukan seperti itu, tetapi ya mau bagaimana lagi, saya hanya bisa diam. Diam ya. Saudara saksi, di sini kan saudara saksi sebagai salah satu sahabat dari terdakwa. Saudara saksi jangan diam. Apabila saudara saksi curiga, seharusnya saudara saksi menghentikan saudara terdakwa. Apa keberatan saudara? Berdasarkan pasal 166 KUH percayaan bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada para saksi. Mohon maaf majelis hakim, pernyataan saya semata-mata hanya untuk mencari kebenaran saja, tidak ada maksud untuk menyudutkan saudara saksi. Baiklah, keberatan dari saudara penuntut umum diterima. Jadi begini saudara penasihat hukum. Berdasarkan pasal 166 KUH, memang benar pertanyaan yang menjerat tidak perlu diajukan kepada para saksi. Untuk itu silakan saudara ganti pertanyaannya. Masih ada pertanyaan tidak? Cukup majelis hakim. Penuntut umum masih ada pertanyaan? Cukup majelis hakim. Penasihat hukum bagaimana? Cukup majelis hakim. Saudara terdakwa akan menanggapi keterangan saksi ini tidak? Tidak, Bu. Tidak ya, saudara saksi akan berubah keterangan saudara? Tidak Bu. Tidak. Baik, karena sementara keterangan saudara dianggap cukup, silakan saudara duduk di kursi yang kalian sediakan. Dan untuk kartu identitas nanti diambil di bagian kepaniteraan ya. Oh iya Bu. Saudara penuntut umum akan menghadirkan saksi lainnya. Tidak majelis hakim, namun kami akan menghadirkan ahli dari kedokteran forensik. Sudah siap dihadirkan? Betul. Dan sudah dipanggil secara sah ya? Iya majelis hakim. Silakan dipanggilkan. Petugas hadirkan ahli dari kedokteran forensik Dr. Lira Yunistira SPKM. Ya baik. Saudara ahli bisa berbahasa Indonesia? Bisa Bu. Sehat dan siap sidang hari ini ya? Sehat. Baik, saudara ahli, sebelumnya sesuai dengan pasal 162 KUH, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Disertai dengan surat tugas dan sertifikat kehadiran saudara ya. Nama saudara? Dr. Lira Yunistira SPKM. Tempat tanggal lahirnya di mana? Di Semarang 18 Juni 1973. Umur saudara? 39 tahun. 39 tahun ya. Alamatnya di mana saudara? Di perumahan Gunung Mas, Jalan Sentul nomor 28, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Agama saudara? Saya Buddha. Sudah ya. Saudara ahli sebelumnya mengenal saudara terdakwa tidak? Tidak. Tidak, tidak ada hubungan jelas benda atau pekerjaan? Tidak. Baiklah saudara ahli, sebelumnya sesuai dengan pasal 179 2 KUH, sebelum saudara ini memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia. Silakan berdiri, petugas tolong dibantu. Saudara ahli, berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki, itu benar terdakwa itu melanggar peraturan perundang-undangan. Benar Bu, bahwa terdakwa Rizky Jasti selaku nakoda kapal ikan KM Natuna 1 salah dan melakukan perasaan. Baik, saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Demi Sahyang Adi Buddha, Demi Sahyang Adi Buddha, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat atas soal-soal yang dikemukakan atas soal-soal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya.
Baik, saudara ahli. Saudara sebelumnya pernah memberikan keterangan tidak? Pernah, Bu. Masih ingat waktu dan tempatnya? Itu sekitar tanggal 15 September 2012. Di Polres Banyumas. Benar, Bu. Silakan maju ke depan untuk memeriksa keterangan saudara. Saudara ini sudah berapa kali menjadi ahli di persidangan? Saya kira-kira sudah 10 kali, Bu. Sudah 10 kali. Ya, ini saudara ahli di bidang forensik. Benar, Bu. Berarti ahli dalam otopsi mayat ya? Benar. Ini saudara coba terangkan kepada majelis hakim. Ini keadaan kondisi mayat terakhir kali seperti apa? Iya, waktu pertama kali saya melihat korban, kondisinya memang tampak di depan tubuh korban itu tidak ada luka yang berarti, namun di belakang tubuh korban, tepatnya di kepala bagian atas terdapat bocor di kepala dan di kepala bagian bawah terdapat memar kebiruan, serta di punggung korban terdapat memar kebiruan karena pukulan benda tumpul seperti itu. Ini berarti luka dalam. Seperti itu. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih. Saudara ahli, sesuai visum et repertum yang saudara buat pada tanggal 22 September 2012, saudara menyimpulkan bahwa kematian korban akibat mati lemas karena pencekikan. Apa yang mendasari pendapat saudara? Ya, karena pada bedah mayat atau otopsi saya menemukan sembab otak dan organ dalam lain serta adanya kebiruan pada kuku, warna kulit wajah pucat, dan juga terdapat bintik pendarahan pada selaput mata korban. Mati lemas terjadi karena korban kekurangan zat asam. Salah satu penyebab kekurangan zat asam adalah tersumbatnya saluran nafas bawah. Pada korban, saya melihat adanya tanda-tanda pencekikan, yaitu berupa memar kebiruan dan resapan darah pada leher korban. Hal itu yang mendasari saya bahwa korban meninggal akibat mati lemas karena pencekikan, seperti itu. Kemudian menurut pengetahuan saudara ahli, seberapa lama waktunya seseorang yang tersumbat jalan nafasnya atau dicekik itu dapat bertahan hidup? Ya, mengenai hal itu, Bu, korban dapat bertahan setelah pencekikan itu kurang lebih sekitar 10 menit. Namun pada korban ini saya melihat korban meninggal kurang dari 10 menit setelah pencekikan karena tanda-tanda mati lemasnya tidak begitu jelas, Bu, karena kekurangan zat asam dalam waktu singkat seperti itu. Kemudian di kesimpulan visum et repertum itu juga saudara membuat kesimpulan bahwa ada pendarahan di bawah selaput otak laba-laba korban. Apakah pendarahan ini bisa menyebabkan matinya korban? Mengenai hal itu, Bu, pendarahan di selaput laba-laba otak memang dapat mematikan, namun tidak dengan segera, perlu waktu beberapa hari. Namun pada korban ini pendarahan di bawah selaput laba-laba otak tidak menyebabkan kematian karena jumlahnya yang minimal. Namun bisa saja menyebabkan kematian, namun dengan beberapa hari setelah kejadian trauma yang menyebabkan pendarahan. Padahal kematian korban hanya beberapa saat setelah kejadian trauma, seperti itu. Kemudian apakah ada bekas pukulan atau bekas luka lain itu di punggung korban? Yang pada saat saya melakukan bedah mayat atau otopsi, saya hanya melihat memar kebiruan di punggung korban, seperti itu. Cukup majelis hakim. Oke, penasihat hukum ada pertanyaan? Ada majelis hakim? Silakan. Terima kasih majelis hakim. Baik saudara ahli, apakah benar bekas lebam dari punggung korban itu bekas pukulan benda tumpul? Iya, Pak, karena memang yang saya lihat waktu bedah mayat dan atau otopsi itu, saya melihat bentuk memar kebiruannya itu berbentuk horizontal. Itu yang mendasari saya bahwa memang pukulan tersebut akibat benda tumpul, seperti itu. Berarti benar-benar benda tumpul ya? Iya. Apakah saudara yakin? Yakin, Pak. Cukup majelis hakim? Saudara ahli akan menambah keterangan saudara? Udah, Bu. Ya, baik, karena sementara keterangan saudara dianggap cukup, silakan saudara menempatkan diri saudara di kursi yang telah disediakan. Dan untuk kartu identitas, surat tugas, dan sertifikat keahlian saudara nanti diambil di bagian kepanitraan ya. Baik. Penuntut umum apakah akan menghadirkan ahli lainnya? Tidak majelis hakim. Ya, sudah penasihat hukum akan menghadirkan ahli ataupun saksi? Tidak majelis hakim? Tidak ya, baik, karena pemeriksaan dan saksi telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saudara terdakwa. Silakan saudara terdakwa menempatkan diri di kursi pemeriksaan.